Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur, yang kami hormati seluruh anggota CMA yang berbahagia. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur dan anggota CMA yang berbahagia, kami dari CMA Lamongan Kampung akan membawakan tema yaitu makna filosofi di balik zakat profesi. Tanda-tandanya ibu-ibu, mengapa sih zakat profesi itu kok wajib dikeluarkan? Nah, pengertian zakat profesi adalah zakat yang dihasilkan dari segala usaha, hasil profesi ataupun keahlian yang dikeluarkan oleh setiap muslim dari gaji atau penghasilan halal dan sudah memenuhi nisab. Contohnya dokter, pegawai swasta ataupun artis yang sekarang ini begitu satu show saja, sak sowan bibu, sak nyanyian itu kadang-kadang ada yang dapat honor 30 juta, itu baru satu sowan. Nah, inilah mengapa sampai terjadinya adanya zakat profesi itu diwajibkan. Sebab zakat profesi ini adanya di masa setelah Nabi. Adapun salah satu tujuannya apa sih? Yang paling terpenting adalah biar tidak ada kesenjangan sosial. Buktinya saja, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, dari sinilah diangkatlah sebuah zakat profesi ini, supaya tidak ada ketimpangan sosial. Sing sugih kebaros sugih, sing gak duwe kebaros tambah nemen, Bu. Padahal prinsip Islam itu sendiri adalah memperhatikan aspek keadilan. Supaya adil, maka yang mempunyai keahlian profesi, baik itu PNS atau swasta, yang sudah mencapai satu nisab atau haul 1 tahun, dikeluarkan 2,5% setiap tahunnya. Dan nisab diambilkan dari rujukan nisab hasil perkebunan atau pertanian sebesar 5 wasok atau 652 kilo, sama dengan 6 kuintal ini kalau dikeruskan sama 1 kuintalnya. Dan haul adalah lama pendapatan yang dihitung dalam 1 tahun atau dihitung 2,5% kali gaji bersih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa dasarnya? Sebetulnya sedikitnya ada 24 ayat tentang menyebutkan sholat dan zakat itu saling berkaitan atau secara beriringan. Nah, yang berkaitan dengan profesi sendiri itu ada dasarnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 267.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah min thayyibati ma kasabtum, sebagian dari hasil usahamu. Berarti Bu, kalau profesi yang punya keahlian yang sudah mencapai nisab, wajib dikeluarkan sebagai salah satu usaha kita yang sudah mencapai satu nisab. Dikeluarkan apa? Yaitu tadi contoh hasil pertanian 2,5%. Terusannya Bu, wa mimma akhrajna lakum minal ardh, keluarkan dari bumi untukmu. Bu, akhrajna, dikeluarkan dari bumi. Wala tayammamul khabitha minhu, dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kau keluarkan. Walastum bi'akhidhihi illa an tukmidu fih, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Bu, jelas Bu? Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, melainkan dengan memicingkan atau enggan terhadapnya. Ketahuilah ibu-ibu semuanya bahwa Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Subhanallah. Ibu-ibu pemirsa yang ada di rumah, sekali lagi dari ayat tersebut, barangkali ibu-ibu yang selama ini belum sempat untuk mengeluarkan zakat profesinya, yang selama ini belum tahu, dan menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, beliau menyampaikan ada 3 alasan yang menjadikan mengapa zakat profesi itu menjadi wajib untuk dikeluarkan. Yang pertama alasannya beliau menyampaikan adalah 1, karena istikhlaf, khilafah, atau yang dikenal dengan penugasan sebagai khalifah di bumi. Nah, panjenengan adalah sebagai hamba Allah di muka bumi ini yang diberikan oleh Allah sebuah rizki, termasuk pemilik harta benda seseorang yang sudah beruntung. Maka dari itu zakat merupakan salah satu ketetapan Allah. Bahkan yang menyangkut sedekah pun perlu diinfakkan. Nah, menjadikan harta benda itu adalah sebagai kehidupan untuk manusia seluruhnya. Maka harta tersebut harus diarahkan guna untuk kepentingan umat atau kepentingan bersama. Alasan kedua mengapa ada zakat profesi adalah 2, sebagai solidaritas sosial.
Pemirsa dan ibu-ibu yang ada di rumah, kita tidak bisa hidup sendiri, melainkan hidup bertetangga, hidup bermasyarakat. Manusia adalah sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain. Kebersamaan antara individu dan individu yang lain. Maka dari sinilah mengapa zakat profesi itu ada. Yang ketiga adalah persaudaraan. Persaudaraan ini adalah manusia berasal dari satu keturunan. Antara seseorang dengan lainnya terdapat pertalian darah. Dekat ataupun jauh, pertalian darah yang tersebut akan menjadi lebih kokoh dengan adanya persaudaraan. Ya Bu ya. Itu adalah salah satu mengapa adanya zakat profesi. Ibu-ibu yang ada di rumah, mudah-mudahan kita semua yang sudah menjadi pegawai, baik itu negeri maupun swasta, yang sudah bersih, sudah dikalikan dengan beberapa kebutuhan yang ada di rumah, kemudian selebihnya yang sudah bersih, yang sudah mencapai satu nisab, dikeluarkanlah ibu-ibu 2,5%. Pertama adalah tujuan daripada makna filosofi zakat profesi. Satu, sebagai bukti rasa syukur kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diterima. Itu salah satu tujuan mengapa zakat profesi itu. Yang kedua, sesungguhnya zakat itu dapat menolong orang-orang yang lemah dan meningkatkan taraf hidup. Yang ketiga, sesungguhnya zakat itu Bu dapat membersihkan jiwa dari kotoran dan mensucikan akhlak dengan akhlak dermawan, mulia, jauh dari sifat kikir dan bakhil. Dan ibu-ibu jemaah se-Jawa Timur, mudah-mudahan sedikit itulah yang dapat kami sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan senantiasa kita lakukan dengan ikhlas, dan mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.